Buat kamu yang nonton video ini, semoga kabarnya baik, sehat selalu, dan rezekinya lancar terus ya. Amin. Apakah kamu termasuk orang yang menikmati waktu ketika sendirian? Kalau merasa iya, stay tune sampai habis, oke? Ada jauh lebih banyak pengertian dari introvert itu. Apa aja sih? Bagi yang belum tahu, saya akan menyampaikan tentang seorang introvert pada video pertama saya ini. Tapi sebelum memulai, alangkah lebih baiknya lagi jika kamu sudah mengklik tombol like, lonceng, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga komennya, Apa itu introvert? Hal ini seringkali menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Introvert adalah salah satu tipe kepribadian yang lebih fokus pada pikiran, suasana hati, dan perasaan secara internal. Kepribadian ini cenderung lebih menyukai waktu bersama satu atau dua orang teman terdekat mereka dibandingkan berada dalam keramaian. Introvert lebih nyaman dan fokus ketika menghabiskan waktu sendiri untuk memulihkan energi mereka. Hal ini begitu tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang banyak. Berbeda dengan tipe kepribadian sebaliknya, yakni ekstrovert yang lebih suka bertemu orang lain sesuai kebutuhan energi. Namun beberapa orang menganggap tipe kepribadian introvert tidak suka berhubungan sosial. Tapi tidak semua introvert seperti itu ya. Mereka juga bisa dinilai sebagai sosok yang tertutup, pemalu, dan pendiam. Istilah introvert dan extrovert itu sendiri berasal dari seorang psikolog bernama Carl Gustav Jung. Dia meyakini bahwa beberapa orang diberi energi dari luar ekstrovert, sementara beberapa orang diberi energi dalam dirinya atau disebut introvert. Ciri introvert yang utama yaitu lebih memilih untuk menghabiskan waktu yang tenang sendirian di rumah. Bagi introvert, hal tersebut sangat menyenangkan hanya untuk beristirahat atau menikmati hobi yang tenang sendirian. Jika waktu menyendiri mendorong perasaan damai dan lega, bukan kekecewaan dan stres, kemungkinan Anda lebih cenderung introvert daripada extrovert. Setiap orang memiliki rasa nyaman tersendiri dalam berinteraksi di kehidupan sosial. Seseorang yang lebih nyaman menjadi introvert memiliki kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Berikut terdapat beberapa kelebihan, di antaranya lebih berhati-hati saat berbicara. Seorang introvert akan lebih menjaga dirinya saat berbicara. Biasanya saat berbicara, ia akan langsung pada pokok bahasan yang akan diucapkan. Ia juga akan berusaha semaksimal mungkin menjaga perkataannya agar tidak melukai perasaan orang lain. Fokus. Seorang introvert memiliki tingkat fokus yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan ia tidak mudah terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sesuatu, ia akan fokus dan lebih teliti. Kemampuan informasi. Kepribadian ini memiliki pengetahuan terhadap banyak hal, walaupun tidak berbau dengan teman-teman lainnya. Banyak hal-hal yang membuatnya membaca sehingga menambah pengetahuan yang dimiliki. Adapun kekurangan di antaranya, kesan pertama yang buruk. Saat pertama kali bertemu, setiap orang pasti menginginkan kesan yang baik. Namun, orang introvert biasanya mendapat kesan yang buruk. Hal ini karena sikapnya yang sulit atau tidak asik saat diajak bicara. Orang introvert juga biasanya cuek, sehingga orang lain menilainya sebagai orang yang sombong. Padahal, jika sudah kenal dekat, mereka akan banyak bicara. Komunikasi lisan. Namun, saat introvert berbicara dengan orang lain, terkadang membuat tidak nyaman dan stres. Jika hal itu terjadi, pembicaraan yang dilakukannya menjadi tidak efektif. Tidak ada kenalan atau jaringan sangat perlu, terutama saat beranjak dewasa. Hal ini karena kenalan akan membantu dalam berbagai hal. Kenalan juga sangat penting untuk mengetahui berbagai informasi, terutama untuk mencari pekerjaan. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri introvert.
Ya, mereka biasanya pendiam karena orang introvert lebih banyak melakukan aksi daripada bicara. Dengan pendiam, mereka juga terhindar dari berbagai masalah karena tidak ingin ikut campur dalam permasalahan tersebut. Seorang introvert kurang berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sosial. Biasanya, selain tidak mau, orang lain jadi malas untuk mengajaknya karena dia pasti menolaknya. Adapun juga prinsip dan fakta-faktanya seperti apa introvert ketika sedang marah, kenapa tidak mudah marah, kenapa bodo amatan, ngapain sih di rumah aja, perilaku misterius saat sedang berbicara bagaimana menghadapi orang atau situasi tertentu, paling bahagia jika apa, dan lain-lain. Jika kalian penasaran dan ingin tahu, mungkin di next video saya akan membahasnya. Setuju tidak? Komen di bawah ya. Singkatnya, introvert memilih tentang siapa yang akan mereka bawa ke dalam hidupnya. Nah, bila dirimu masuk ke dalam kehidupan para introvert, berarti dirimu amat berharga bagi mereka. Kualitas inilah yang membuat introvert menjadi teman setia, penuh perhatian, dan berkomitmen. Kini sudah tahu kan ada apa di balik para introvert dan cara hidup yang paling nyaman menurut mereka? Kesimpulannya, sama sekali tak ada yang salah dengan seorang introvert. Gimana, sudah mengerti kan? Kalau ingin mendalami karakter introvert ini, kalian bisa dukung saya untuk semangat membuat video-video selanjutnya agar bisa mendalami lebih dalam lagi diri kamu yang introvert. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.